بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب إخواني والأخوات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini hari Senin tanggal 4 Februari, hari Selasa tanggal 4 Februari 2024. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam forum kajian ilmu, membahas tentang ilmu-ilmu syar'i. Terkhusus pada malam ini membahas Recording in progress. kita membahas ilmu fikih, ya, dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Pada pertemuan kali ini kita masih seputar tentang syarat-syarat salat. Syarat-syarat salat, ya. Kemarin kita telah membahas tentang dua syarat di antara syarat-syarat salat, ya. Yaitu yang pertama adalah at-taharah, atau bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, ya, yang telah kita bahas dalam satu kitab penuh, ya, di awal kitab ini, yaitu kitab at-taharah. Ada air, kemudian juga ada bejana, ya, tempat air, ya, kemudian juga ada sifat-sifat wudhu, ada tayamum dan seterusnya, yang mana itu semuanya merupakan, ya, bagian dari salah satu rukun, salah satu syarat sah salat, yaitu, ya, bersuci, ya, suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Kemudian di pertemuan yang lalu, kitabus shalah, syurutus shalah, kita juga sudah membahas tentang syarat salat yang kedua, yaitu masuk waktu salat, ya. Kita telah membahas tentang waktu-waktu salat, dari waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan membahas syarat salat berikutnya, ya. Di situ di nomor 63, wa min syurutiha. Silakan dilihat. Wa min syurutiha, di antara syarat-syaratnya, yaitu syarat-syarat sah salat, ya. Berarti yang ketiga, yang pertama adalah taharah, yang kedua adalah masuk waktu salat, yang ketiga adalah satrul aurah, menutup aurat. Baik, kita tulis dulu di sini syarat sah salat ketiga. Ini di luar dari Islam, balik dan tamyiz, ya. Islam, balik dan tamyiz itu semuanya masuk ke hampir semua jenis ibadah. Islam, balik dan tamyiz merupakan syarat sah ibadah. Hampir seluruh ibadah syaratnya Islam, balik dan tamyiz. Adapun untuk syarat-syarat yang berbeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, seperti dalam sholat, maka di situ dibahas, ya, dari nomor 4 sampai nomor 9. Jadi kurang lebih yang berbeda ada 6, ya. Yang berbeda ada 6. Nomor 1 dan 3 itu mustarak, atau juga didapati dalam ibadah-ibadah yang lain. Adapun dalam 4 sampai 9 itu hanya didapati dalam ibadah sholat. Baik, kembali kita ke syarat sah sholat yang ketiga, yaitu satrul aurah. Satrul aurah yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Bisaubin mubahin, dengan pakaian yang mubah. Menutup aurat dengan pakaian yang mubah. Mubah ada dua macam, ya. Ada dua taksim. Pertama, zatnya mubah. Zatnya sendiri memang mubah. Misalnya dari kain, ya. Dari kain, katun misalnya. Bukan
sutra, ya. Bukan sutra terutama untuk laki-laki. Ya. Ya, zatnya mubah. Kain tersebut berasal dari kain yang mubah dan bukan kain yang diharamkan, yaitu kain sutra untuk laki-laki. Yang kedua, didapatkan dari jalan yang mubah, baik itu membeli atau diberi, bukan hasil curian. Ya. Didapatkan pakaian tersebut ya, dari jalan yang mubah, entah itu dia membeli sendiri atau ya, dengan cara yang lain atau dengan cara yang lain, yaitu seperti diberi atau ada warisan misalnya, maka itu diperbolehkan. Selama bukan hasil curian atau hasil gosok atau hasil merampas, ya, maka itu disebut sebagai mubah. Kemudian, eh, la yasifu al-basharah, tidak menampakkan warna kulit di belakangnya. Baik, syarat menutup aurat, kita ulangi lagi. Syarat menutup aurat yang pertama adalah menutup aurat. Ya, dan ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Syarat yang kedua adalah mubah. Syarat yang kedua adalah mubah. Zat tersebut mubah, ya, atau didapatkan dari jalan yang mubah. Kemudian di sini syarat yang ketiga, tidak menampakkan warna kulit di belakangnya. Tidak menampakkan warna kulit di belakangnya. Jadi pakaiannya tidak boleh pakaian yang menerawang. Tidak boleh menggunakan pakaian yang menerawang. Jadi harus menggunakan kain yang bisa menghalangi pandangan dari warna kulit di belakangnya. Apabila pakaian tersebut adalah pakaian yang tipis, yang menerawang belakangnya, maka itu tidak sah untuk digunakan sebagai sholat. Baik. Wal auratu salasatu anwa. Kemudian di poin berikutnya di sini akan dibahas tentang aurat. Ya. Jenis-jenis aurat itu ada tiga macam. Yang pertama adalah mughalladzah, yang berat. Mughalladzah yaitu aurat berat. Wahia auratul mar'atil hurratil balighah. Yaitu auratnya wanita al-hurrah. Hurrah itu artinya merdeka. Al-balighah yaitu yang sudah balik 9 tahun ke atas. Maka itu adalah aurat yang mughalladzah. Kemudian apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah fajami'u badaniha auratun fis salati illa wajhaha. Jami' maka seluruh badaniha, seluruh badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah auratun fis salat. Adalah aurat terutama dalam salat. Jadi dalam salat dia wajib menutup seluruh tubuhnya dari atas hingga bawah illa wajhaha, kecuali wajahnya saja. Kecuali wajahnya, yaitu bagian yang dikenai air wudhu. Bagian yang dikenai air wudhu. Seperti yang biasa kita eh, para ibu pakai, yaitu mukna yang hanya menampakkan kepalanya saja. Beberapa ulama berpendapat wakaffaiha, dan juga telapak tangannya. Namun di sini Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di hanya menyebutkan wajahnya saja. Artinya tangannya harus masuk di dalam kerudung, ya. Harus masuk di dalam jilbabnya. Tidak boleh tangannya keluar, ya. Atau mungkin jilbabnya terlalu pendek sehingga menampakkan tangannya. Dan ini pendapat yang beliau ambil.
Jadi yang boleh nampak dari badan wanita dalam sholat hanyalah wajahnya saja. Seluruh badannya wajib untuk tertutup dengan pakaian. Pakaian yang suci, ya. Kemudian mubah, apa namanya, berasal dari zat yang mubah dan juga didapatkan dari jalan yang mubah. Baik. Kemudian jenis aurat yang kedua adalah wa mukhaffafah. Mukhaffafah artinya yang ringan, aurat ringan. Wahia auratu ibni sab'i sinina ila ashar. Yaitu auratnya anak laki-laki, anak laki-laki, ibnu sab'in, ibnu sab'i sinin ila ashar. Berusia 7 tahun, usia 7 tahun hingga 10 tahun. Auratnya adalah aurat yang mukhaffafah. Dan yang wajib ditutup adalah al-farjan, yaitu kemaluan dan juga duburnya yang wajib ditutup. Adapun bagian tubuh yang lain maka itu dianjurkan, ya, dianjurkan untuk ditutup. Dan yang wajib adalah dua kemaluannya saja, apa kemaluan depan, kemudian juga duburnya. Itu untuk khusus anak laki-laki, ya. Itu auratnya mukhaffafah. Kemudian jenis yang ketiga adalah mutawassithah. Mutawassithah artinya pertengahan. Wahia auratu man adahum, yaitu selain dari mereka, anak laki-laki usia 7 sampai 10 tahun dan juga selain dari wanita. Maka aurat mereka minas surrati ila rukbah, ya, dari surrah, surrah itu pusar, ila rukbah hingga lutut, hingga lutut. Beberapa ulama ila di sini maknanya adalah ghayah, ya. Maknanya adalah ghayah. Artinya lutut bukanlah aurat. Yang aurat hanyalah antara, apa namanya, antara pusar dan lututnya saja, yaitu bagian tubuh antara pusar dan lutut. Adapun pusar dan lutut maka itu bukanlah aurat. Namun walaupun itu bukan aurat tapi tetap harus ditutup, ya, supaya tidak terangkat kain tersebut, tidak terangkat atau tidak terturunkan kain tersebut dari bagian yang wajib ditutup tadi. Eh, Jadi walaupun lutut itu bukanlah aurat, namun seorang muslim hendaknya memakai pakaian yang panjang, ya, yang menutup hingga mungkin sampai betis, ya, di atas mata kaki. Tidak boleh dia menampakkan lututnya dengan sengaja karena dikhawatirkan nanti akan tersingkap anggota tubuhnya. Demikian pula seorang muslim tidak selayaknya untuk, ya, menanggalkan baju atasnya, ya, kemudian hanya memakai celana saja, mungkin celana pendek antara lutut dan pusar, itu tidak diperkenankan karena yang pertama itu juga mengurangi muruah, ini terutama jika di tempat yang dilihat banyak orang, mengurangi muruah. Dan yang kedua itu bisa, pakaian tersebut bisa melorot, kemudian juga bisa terlihat auratnya. Baik, kembali ke poin yang tadi kita bahas, yaitu wajibnya menutup aurat dalam sholat. Wanita wajib menutup seluruh badannya kecuali mukanya, dan laki-laki, ya, wajib untuk menutup antara pusar dan lutut. Adapun yang lainnya dalam sholat, maka dianjurkan untuk menutup, ya, dan mengenakan pakaian yang paling bagus. Sebagaimana di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak-anak Adam, ya, ambillah perhiasan kalian. Khudhu, ambillah zinatakum, perhiasan kalian, yaitu pakaian yang indah, yang bagus,
Inda kulli masjid, ketika kalian hendak ke masjid, jangan mengenakan kaos, ya. Jangan mengenakan celana tidur, tapi pakailah pakaian khusus yang indah, yang bagus, yang memang dibeli untuk, ya, ibadah sholat. Itulah adab-adab dalam sholat. Baik, itu syarat sah sholat yang ketiga, yaitu menutup aurat. Kemudian yang keempat, wa minha, kita tulis di sebelahnya, syarat sah sholat keempat. Wa minha istiqbalul qiblah. Istiqbal artinya menghadap, ya, menghadap kiblat. Qala ta'ala, dalilnya tentang wajibnya menghadap kiblat dalam salat adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 149, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Dan dimanapun kamu pergi keluar, fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu syatral masjidil haram, menghadap masjid al-haram. Itu ketika sholat. Ketika sholat, kalian menghadap masjidil haram. Dimanapun kalian berada, entah itu di belahan bumi timur, atau belahan bumi barat, atau belahan bumi utara, ataupun belahan bumi selatan, ketika kalian hendak sholat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan mukamu menghadap masjidil haram. Fa'in ajiza an istiqbaliha limaradin aw ghairihi saqata. Apabila dia tidak mampu, ajiza artinya tidak mampu. An istiqbaliha, dari menghadapnya, menghadap kiblat tersebut. Limaradin, karena sakit. Aw ghairihi, atau keadaan lain yang membuat dia tidak bisa menghadap kiblat, ya. Saqata, yang mungkin seperti dia terikat di sebuah tempat, ya, nggak bisa menghadap kiblat, maka saqata, gugur, ya, kewajiban menghadap kiblat tersebut, ya. Gugur kewajiban menghadap kiblat tersebut. Kama tasqutu jami'ul wajibati bil ajzi anha. Sebagaimana gugur seluruh kewajiban-kewajiban yang lain bil ajzi anha, apabila tidak mampu untuk melakukannya, ya. Sebagaimana kewajiban yang lain juga bisa gugur jika tidak mampu untuk mengerjakannya. Oke, misalnya, sholat dalam kondisi berdiri, ya, itu wajib. Ketika dia tidak mampu berdiri, maka duduk. Ketika nggak mampu duduk, maka berbaring. Seperti itu. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan, yang wajib kita kerjakan, selalu diiringi dengan kemampuan, ya. Jika mampu dikerjakan sempurna, maka kerjakan secara sempurna, ya. Sholat jika bisa berdiri, maka kerjakan berdiri. Jika nggak bisa, maka bisa dengan duduk, ya. Jika nggak bisa, maka dengan berbaring. Kemudian, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. Muttafaqun alaih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli fis safar, salat ketika safar, an-nafilah, yaitu salat sunnah, ala rahilatihi, ya, di atas tunggangannya, haitsu tawajjahat bihi, ya, kemanapun tawajjahat, hewan tersebut menghadap, ya. Kemanapun hewan tersebut
menghadap. Ketika hewannya menghadap ke utara misalnya, maka Nabi sholatnya menghadap utara. Ya. Tapi itu ya, dalam sholat nafilah saja. Dalam sholat nafilah saja. Adapun dalam sholat fardu, maka tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan asalnya. Ya. Asalnya sholat fardu tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan ya. Sebagaimana di sini lanjutannya wa fi lafdzin, dan dalam lafaz hadis yang lain yang masih dalam konteks ini, ghaira annahu la yusallil maktubah, hanya saja beliau la yusallil maktubah, tidak salat maktubah, salat fardu, tidak sholat wajib di atas kendaraan karena memang tidak diperbolehkan. Sholat wajib itu harus dilakukan di atas bumi ya, tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Yang boleh dilakukan di atas kendaraan hanyalah sholat nafilah. Itu kalau kendaraannya adalah kendaraan pribadi ya. Jika kendaraannya adalah kendaraan pribadi, maka dilakukan ya, dia turun dari kendaraan kemudian mencari masjid atau tempat yang bisa digunakan untuk sholat. Ya, seperti itu. Namun jika kendaraannya adalah kendaraan umum, maka nanti akan ada rincian-rinciannya. Kendaraan umum, kalau dia misalnya istirahat di suatu tempat, di pom bensin, ya, atau di bis misalnya berhenti di poolnya tempat istirahatnya, maka kita gunakan waktu istirahat tersebut untuk sholat. Tidak boleh kalau misalnya dia apa namanya mobilnya berhenti untuk istirahat, maka kita tidak boleh sholat di atas kendaraan. Kita sholatnya di waktu istirahat tersebut ya. Atau jika kendaraannya tidak berhenti di waktu sholat, namun dia berhenti diperkirakan sebelum berakhirnya waktu sholat, maka kita akhirkan waktu sholat kita. Ya. Contohnya seperti berangkat jam 11 siang, sampainya jam 4 sore. Maka kita ketinggalan sholat zuhur dan sholat asar. Maka boleh dijamak, ya. Jamak takhir dilakukan setelah sampai ya. Di jam 4 tersebut ya. Kita ketika telah sampai kita sholat ya jamak zuhur dan asar. Itu kalau ada waktunya. Namun jika ternyata tidak ada waktunya sama sekali ya, maka boleh untuk sholat di atas kendaraan tersebut. Ya. Itu pun dia juga harus menyiapkan wudhu, harus berwudhu sebelumnya. Jadi dia harus tahu ya nanti perjalanannya memakan berapa jam di atas kendaraan. Dia harus cari tahu terlebih dahulu. Dia harus cari tahu kapan berhentinya, kapan bisa sholatnya, apakah nanti bisa berhenti untuk sholat. Jika tidak, maka dia harus persiapkan wudhunya untuk sholat di atas kendaraan. Wallahu a'lam. Wa min syurutiha an-niyah. Kemudian di antara syarat sah salat berikutnya adalah niat. Ya, nomor 5. Niat untuk melakukan ibadah salat. Ya. Niat maksudnya adalah niat untuk melakukan ibadah salat. Salat zuhur maka dia niatkan untuk salat zuhur ya. Dan niat yang ada di sini adalah niat salat wajib. Ada 3 macam. Pertama niat salat, kemudian salat wajib, kemudian jenisnya. Misalnya zuhur. Ya, itu 3 hal yang harus ada dalam sholat. Ya, ketika sholat apapun, maka pertama kita harus meniatkan ini untuk sholat. Ya. Kemudian tentukan apakah sholatnya sholat wajib atau sholat sunnah. Apabila sholat wajib, maka ini adalah sholat wajib. Kemudian jenisnya apa? Sholat zuhur. Atau boleh langsung sholat zuhur. Karena sholat zuhur sudah pasti wajib. Ya. Jadi seperti itu. Dalam sholat, ya, setiap kali hendak sholat, kita hadirkan. Kita mau sholatnya sholat apa?
Sholat zuhur kah, atau qabliyah zuhur, atau ba'diyah zuhur, atau sholat tahiyatul masjid, itu semuanya harus ada ya, sebelum kita bertakbiratul ihram. Ya. Waktu niat yaitu kubail takbiratul ihram. Ya. Sebelum takbiratul ihram, apa namanya, jarak antara sebelum dia mengangkat tangan hingga dia bertakbir. Itulah waktu dia niat. Dan niat tidak harus dilafadzkan. Niat tidak harus dilafadzkan. Kan tidak boleh ya. Para ulama mengatakan melafadzkan niat termasuk perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya. Wa tasihhu sholatu fi kulli mawdi'in. Baik. Kemudian di sini musannif pengarang buku ini apa namanya, sudah selesai dari pembahasan tentang syarat-syarat sah salat ya. Jadi di sini ada 5. Totalnya jika kita pengen total ada 9 ya. Islam berakal tamyiz, suci dari hadas kecil dan besar dalam ya, kitab wudhu ya. Kemudian masuk atau sholat sudah, menutup aurat sudah, menghadap kiblat sudah. Tempat yang suci ini juga sebenarnya masuk dalam pembahasan ya, toharah. Masuk dalam pembahasan toharah. Kemudian yang terakhir adalah niat. Ya. Jadi itu jika ditafsil atau diperinci ada 9 poin. Ya, syarat sah sholat ada 9 poin dan semuanya harus ada. Baik. Kemudian tadi di bagian terakhir, wa tasihhu sholatu fi kulli mawdi'in. Ya. Ini membahas tentang tempat-tempat yang digunakan untuk sholat. Wa tasihhu sholah. Dan sholat sah dikerjakan di setiap tempat kecuali fi mahalli najisin. Di tempat yang terkena najis. Ya. Fi mahalli. Mahal itu artinya tempat. Fi mahalli najisin. Tempat yang terkena najis. Contohnya kamar mandi. Ya. WC. Ya. Kemudian tempat sampah dan semacamnya. Au maksubin, maksub artinya ya, tanah rampasan. Mungkin dia tanahnya mencuri atau rumah hasil curian ya, atau rumah hasil merampas milik orang ya. Itu namanya maksub, tanah yang hasil curian atau dia menipu orang ya. Itu semuanya tidak boleh sholat di atas tanah tersebut. Jadi tanahnya harus clear ya. Bukan tanah sengketa. Apabila tanah sengketa, maka tidak boleh sholat di atasnya. Tidak boleh tanah sengketa juga digunakan sebagai masjid. Jadi tanahnya memang harus benar-benar tanah yang eh, bebas perkara ya, bebas dari masalah. Au fi makbarah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh sholat di atas kuburan atau di lokasi perkuburan. Di kuburannya, di komplek kuburannya, atau sholat menghadap kubur. Kita tulis di sini. Atau menghadap kubur. Ya, atau sholat menghadap kubur. Maka ini juga tidak sah. Sholat di komplek kuburan, ya, sholat wajib maupun sholat sunnah, itu tidak sah. Kecuali sholat jenazah. Ya, kecuali sholat jenazah. Sholat di komplek kuburan itu tidak sah. Tidak diperbolehkan. Ya. Sebagaimana hadisnya jelas ya. Tentang larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di atas atau menghadap kuburan. Jadi sholat menghadap kubur itu juga tidak diperbolehkan atau memasukkan kuburan di dalam masjid. Ya, ada masjid kemudian di bagian depannya itu dibuatkan kuburan, itu tidak diperbolehkan. Jika sholat di situ maka sholatnya tidak sah. Au hammam atau kamar mandi. Hammam di sini bisa diartikan kamar mandi atau kolam pemandian. Kolam pemandian atau kolam renang. Ya. Itu makna dari hammam menurut para ulama. Ya. Kamar mandi, kolam pemandian atau kolam renang. Yang biasa digunakan rame-rame. Itu hammam. Ya.
Hammam istilah mutaqaddimin adalah bentuknya seperti itu. Namun untuk istilah kontemporer, hammam itu biasanya privat ya, digunakan pribadi. Namun di zaman dulu hammam itu bentuknya seperti kolam renang ya. Jadi orang nanti atau kolam pemandian nanti bareng-bareng mandi di sana. Au a'tani ibil. Baik. Tempat berikutnya yang tidak boleh digunakan untuk sholat adalah kandang onta. Tempat pemberhentian onta itu tidak diperbolehkan untuk sholat di sana. Wa fi sunan Tirmidzi marfu'an dan dalam Sunan Tirmidzi secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Bumi itu semuanya masjid, boleh digunakan untuk sujud. Masjid artinya tempat sujud, ya. Boleh sholat dimanapun. Illal makbarah wal hammam, kecuali makbarah kuburan dan hammam tempat pemandian, kamar mandi ya, atau kolam renang. Baik. Itu tadi setelah selesai dari syarat sah sholat ya. Silahkan dilihat-lihat lagi. Baik, sebelum kita lanjutkan, apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Waalaikumsalam, ahlan. Eh, Tentang syarat sutrul aurah itu kan di sini kalau untuk laki-laki kan hanya dari antara apa pusar sampai lutut saja. Iya betul. Hmm. Itu kalau kita sholat sendirian di dalam kamar hanya pakai sarung Ustaz. Misalkan bagian atasnya karena najis atau gimana darurat itu tetap sah apa enggak Ustaz ya? Terus yang satu, kemudian yang kedua di masalah larangan sholat di makbaroh kan di kita itu kan harus sudah ada Ustaz, perkuburan-perkuburan yang tanahnya lumayan luas gitu ya. Seperti di Ana itu ada pekuburan milik pemerintah yang luasannya itu sampai 40 hektar. Atau mungkin di swasta juga ada gitu, punya swasta itu. Itu kan di komplek itu suka ada masjid juga saat itu ya. Masjid dan apa dan lain sebagainya. Jadi dalam komplek tersebut tuh, apakah sholat di dalam masjid yang di komplek kuburan tersebut tetap tidak sah atau gimana Ustaz? Gitu. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Tentang masalah aurat tadi, seorang laki-laki sholat sendiri di kamarnya hanya mengenakan sarung. Apakah sholatnya sah? Maka jawabannya adalah sah. Hanya saja dia meninggalkan bagian penting dari ibadah, yaitu beradab, ya. Beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi masalah sah di sini adalah haddul adna, batas minimal. Batas minimal sholatnya ini tidak perlu mengulang. Sholatnya makbul adalah ketika dia menutup aurat dari pusar hingga lutut. Dalam artian kalau misalnya dia nggak punya baju lagi, ya, atau bajunya terbakar, ya, atau sudah hilang semuanya, hanya tersisa sarung saja, maka dia sholat dengan mengenakan sarung tersebut. Ya. Bukan berarti, ya, ketika masih ada baju, dia kemudian hanya cuma pakai sarung saja. Bukan berarti demikian. Ya. Jadi maksudnya adalah ketika dalam suatu kondisi dia tidak memiliki pakaian lain kecuali hanya sehelai sarung, maka sholatnya tetap sah. Itulah maksud dari ya, pembahasan ini. Kemudian tentang kubur yang luas tadi, wallahu a'lam, jika sampai 40 hektar kemudian di dalamnya ada komplek masjid, saya tidak tahu gambarannya seperti apa. Namun seharusnya memang tidak membangun masjid di area perkuburan tersebut. Tidak membangun masjid di area di dalam komplek perkuburan tersebut. Kalau bisa dibuatkan pagar, ya, pagar pemisah antara batas perkuburan dengan tanah masjid, ya, supaya tidak terjadi, ya, sengketa di situ, tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Sebisa mungkin dibuatkan pemisah. Jangan sampai masjid itu ada di dalam komplek, ya. Jangan sampai masjid itu ada di dalam komplek atau bahkan, ya, jangan sampai masjid itu menghadap kubur, ya.
menghadap kuburan. Atau lebih parah lagi, ada kuburan di dalam masjid tersebut. Ya. Jadi sebisa mungkin masjidnya dibuatkan pemisah, ya, pemisah antara kuburan tersebut dengan masjid. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Baik, kita lanjutkan karena materinya sangat panjang ya. Kita lanjutkan bab sifatus sholah. Babu sifatis sholah. Bab tentang sifat-sifat sholat atau tata cara. Tata cara sholat. Yustahabbu an ya'tiya ilaiha bisakinatin wa wiqarin. Ya. Yustahabbu, disukai, ay ya'ti. Disukai ay ya'tiya ilaiha, untuk datang ke padanya, ya, mendatangi sholat bisakinatin, dengan tenang. Dengan tenang wa wiqarin, dan juga tidak buru-buru. Sama ya, artinya sama. Sakinah itu tenang di hati, wiqar itu tenang di anggota badan. Ya, tenang di anggota badan. Sakinah itu tenang di hati. Hatinya tidak gerusa-gerusu, ya, tidak apa namanya pengen segera selesai sholatnya, ya. Mungkin dia punya sesuatu yang ingin dia kerjakan setelahnya, ya. Jadi disunahkan ketika mendatangi sholat, ya, hati ini dibersihkan dari keinginan-keinginan duniawi, hajat-hajat duniawi disingkirkan terlebih dahulu, ya, disimpan dulu untuk waktu 10 menit, 15 menit, ya. Dia fokuskan ibadah di situ menghadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga anggota tubuhnya tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu seperti lari-lari, loncat-loncat, ya, atau kebut-kebutan dengan motor, ya. Sunnahnya datang masjid dalam kondisi yang tenang, ya. Jika bisa berjalan, berjalan. Kalau mungkin jauh, maka naik motor pun naik motornya dengan tenang, ya. Hatinya tenang, badannya juga tenang. Faida dakhala al-masjid qala. Apabila dia masuk masjid, maka dia mengucapkan ini doa masuk masjid, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Doanya adalah Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Waftah li abwaaba rahmatik, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa yuqaddimu rijlahul yumna lidukhulil masjid. Kemudian mendahulukan rijlahul yumna, kaki kanan, ketika masuk masjid, begitu gerbangnya ataupun pintu, ya, atau pintunya, pintu dalamnya. Itu disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan, ya. Baik itu gerbang ataupun pintu dalamnya. Wal yusra lil khuruji minhu, dan kemudian kaki kiri ketika keluar. Ini sunnahnya, ya. Kaki kiri ketika keluar. Wa yaqulu hadha dzikr illa annahu yaqul waftah li abwab fadlika kama warada dzalika al hadis alladhi rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Kemudian dia ketika keluar mengucapkan zikir ini, ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlika, ya. Tadi, ya, tadi doanya tadi Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Bukakanlah untukku pintu-pintu keutamaanmu, ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Fa idza qama ila sholati qala Allahu akbar. Apabila dia berdiri hendak mengerjakan salat, ya. Sudah mulai salat, maka dia bertakbiratul ihram, mengucapkan Allahu akbar. Takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram ini adalah rukun, ya. Takbiratul ihram adalah rukun salat. Ya. Wa yarfa'u yadayhi ila hadwa mankibaihi. Yarfa'u,
mengangkat kedua tangannya hingga sejajar pundaknya, ya. Tangan diangkat sejajar pundak. Au ila syahmati udunaihi, atau sejajar daun telinga. Ya, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang tata cara takbir, yaitu pertama sejajar pundak. Pertama sejajar pundak. Allahu Akbar. Atau syahmati udhunaihi, ya, sejajar dua daun telinganya. Seperti itu. Fi arba'ati mawadi', dalam 4 kondisi. Ya, 4 kondisi. Inda takbiratil ihram, yaitu ketika takbiratul ihram. Wa indar ruku, kemudian ketika dia hendak ruku, maka dia juga mengangkat tangannya sejajar pundak atau sejajar daun telinga. Wa indar raf'i minhu, ketika bangkit dari ruku, diangkat lagi sejajar pundak atau sejajar daun telinga. Wa indal qiyami minat tasyahhudil awal, dan ketika dia bangkit dari tasyahud pertama, yaitu masuk ke rakaat ketiga. Kama sahhat bidzalikal ahaditsu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana itu sahih, ya. Hadis itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadh'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, di atas tangan kiri. Fawqa surratihi au tahtaha au 'ala sadrihi, ya. Ini posisi tangannya boleh dengan diletakkan saja atau menggenggam, ya, atau menggenggam pergelangan tangan. Jadi ada beberapa hadis yang menyebutkan tata cara sholat tersebut, diletakkan saja di atas tangannya kanan di atas kiri, atau menggenggam tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Kemudian diletakkan tangan tersebut di atas pusar, au tahtaha, atau di bawahnya, ya, au ala sadrihi, atau di atas dadanya, ya, atau di atas dada. Ya, jadi semua kaifiyah itu jais, ya. Baik itu di dada, agak naik, ya, atau bawahnya, ya, di atas pusar, atau di bawah pusar, ya. Itu semuanya ada hadis yang menyebutkan tentang, ya, tempat-tempat tersebut. Wa yaqulu, kemudian membaca doa iftitah, doa pembuka. Doa iftitah. Mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Au ghairahu minal istiftahat, ya. Doa istiftah. Di sini tulisannya kurang. Doa istiftah. Doa istiftah. Au ghairahu minal istiftahat al-waridah 'anin nabi, atau menggunakan doa istiftah yang lain yang juga datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma nakkini minal khataaya kama naqqaita ats-thawba al-abyadha minad danas, Allahumma ighsilni bil ma'i was salji wal barad, dan seterusnya, di antara doa-doa istiftah yang lain, ya. Boleh pilih salah satu atau menggunakan beberapa. Tsumma yata'awwad, kemudian membaca ta'awud. Ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yubasmil, membaca basmalah. Wa yaqra'ul Fatihah, kemudian membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ini adalah rukun, ya. Rukun pertama tadi takbiratul ihram, kemudian rukun kedua adalah membaca Al-Fatihah. Wa yaqra'u ma'aha fi ar-rak'atayn al-ulayayn min ar-ruba'iyyati wath-thulatsiyati surah. Kemudian membaca bersama setelah Al-Fatihah tadi,
fir rak'ataini al-ulayaini, dalam dua rakaat pertama dari sholat dua rakaat, ya, sholat berarti sholat subuh, atau minar rubaiyah atau sholat empat rakaat seperti zuhur dan asar, wasulasiyah atau sulasi seperti sholat maghrib. Itu di dua rakaat pertama membaca surat. Kemudian kriteria surat yang dibaca takunu fil fajri min tiwalil mufassal. Sunnah yang dibaca ini ketika posisinya adalah berjamaah. Ketika posisinya berjamaah, maka ada beberapa opsi pilihan yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sholat subuh membaca tiwal al-mufassal. Tiwal mufassal di situ di footnote disebutkan ya surat Qaf hingga Amma. Ya. Surat Qaf di juz 26 hingga Amma. Ya. Al-Mursalat. Itu tiwal al-mufassal, artinya surat yang panjang. Surat yang panjang namun eh, singkat, yaitu dari surat Qaf hingga Al-Mursalat. Wa fil maghrib min qisarihi, dan maghrib itu dari qisarul mufassal, surat-surat yang pendek. Wa fil baqi min awsatihi, dan selain fajar dan maghrib maka wasat al-mufassal. Wasat mufassal itu dari amma hingga ad-duha. Qisar mufassal itu dari ad-duha hingga an-nas. Baik, itu adalah beberapa eh, hal yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para imam ketika dia mengimami ya, jamaah. Sholat apa dulu dia? Sholatnya sholat subuh. Ya, maka boleh dia membaca surat Qaf atau Ar-Rahman, ya, atau Al-Waqi'ah atau Al-Mujadalah, ya, atau As-Saff dan seterusnya. Dia boleh pilih, pilihannya banyak sekali. Adapun untuk sholat maghrib maka sunnahnya membaca surat-surat yang sangat-sangat pendek. Yang pilihannya dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ad-Duha, Wattini Wazzaitun, Iqra, kemudian juga ada Idza Zulzilat hingga An-Nas. Nah, adapun untuk salat zuhur, asar dan isya maka Awsatil Mufassal, yaitu surat-surat pertengahan ya, seperti juz amma, surat amma yatasaalun ya, untuk salat zuhur, asar dan isya ya. Kemudian Abasa wa Tawalla, kemudian At-Takwir dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa opsi pilihan ya. Dan seorang imam hendaknya dia tahu hal ini supaya dia ya tidak membaca di luar dari kriteria ini. Jangan sampai dia membaca Al-Baqarah di surat Maghrib membacanya Al-Baqarah. Tidak seperti itu. Baik. Yujahiru fil qiraati lailan. Menjaharkan atau mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran lailan di sholat yang dilakukan di malam hari, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Ya, maksudnya dilakukan ketika gelap ya, sholat di waktu gelap maka sunnahnya adalah mengganaskan. Adapun sholat yang dilakukan di waktu terang seperti zuhur dan asar maka sunnahnya sir, yaitu tidak dikeraskan, lirih ya, suaranya dilirihkan. Wa yusirru biha naharan, dan melirihkan ya, mengecilkan suara naharan di siang hari, ilal jum'ah wal id wal kusuf wal istisqa fa innahu yujahiru biha, kecuali salat Jumat, salat Id, Idul Adha dan ya, Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian salat kusuf ya, baik itu kusuf ataupun khusuf, gerhana matahari ataupun gerhana bulan, kemudian salat istisqa yaitu yujahiru biha, maka salatnya apa namanya dengan cara jahar. Baik. Tsumma yukabbiru lirruku. Kemudian takbir untuk ruku. Wa yadha'u yadayhi ala rukbatayhi, dan meletakkan tangannya di atas lututnya ya. Tangan di atas lutut. Wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahri, dan menjadikan kepalanya sejajar
kepala sejajar punggung. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim, dan mengucapkan subhana rabbiyal azim, wa yukarriruhu, kemudian mengulangnya 3 kali, 4 kali, 5 kali. Wa in qala ma'a dzalika hala ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Apabila ditambah dalam rukuknya dan sujudnya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, fahasan, maka itu baik. Ya. Hasan artinya maka itu baik. Tsumma yarfa'u ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya ya dari ruku', qailan sami'allahu liman hamidah, ya. Mengucapkan sami'allahu liman hamidah in kana imaman aw munfaridan. Jika dia sebagai imam atau salat munfarid sendiri. Kalau makmum dia tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, namun langsung Rabbana walakal hamdu. Ya. Wa yaqulul kul, kemudian semuanya imam, munfarid, kemudian juga makmum membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'as sama'i wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Thumma yasjudu ala a'dhahi sab'ah. Kemudian setelah i'tidal dia sujud di atas anggota tubuhnya yang 7. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham." Ya, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan, ya. 7 anggota badan. Jabhah, ya, jabhah itu artinya kening. Wa asyara biyadihi ila anfi, kemudian beliau mengisyaratkan juga kepada hidungnya. Wal kaffain, 2 tangan. Wal rukbatain, 2 lutut. Wa atrafal qadamain, dan juga 2 ujung kaki, ya. Wa yaqulu subhana rabbiyal a'la, dalam sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Kemudian bertakbir. Wa yajlisu ala rijlihil yusra wa yansibul yumna wa huwa iftirash, ya. Kemudian duduk di atas kaki kirinya, menegakkan kaki kanannya, dan itu disebut duduk iftirash, ya. Duduk di antara 2 sujud itu namanya duduk iftirash. Wa yaf'alu dzalika fi jami'i jalasatis shalah illa fit tasyahhudil akhir. Dan duduk iftirash dilakukan di semua salat, ya. Dilakukan di semua salat illa fit tasyahhudil akhir, kecuali dalam tasyahhudil akhir, kecuali di tasyahhud akhir. Fa innahu yatawarraq, maka dia duduknya duduk tawarruk, yaitu kakinya dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari bawah kaki kanan, ya, duduk tawarruk, ya, yang miring ke kanan, ya. Bi an yajlisa 'alal ardi, duduk, ya, pantatnya ditempelkan ke bumi. Wa yakhruju rijlahul yusra minal khalfi al aiman, mengeluarkan kaki kirinya dari bawah kaki kanannya. Baik. Wa yaqulu rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini, ya. Kemudian ini doa duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Baik. Kemudian yasjudus tsaniyata kal ula, kemudian sujud yang kedua seperti yang pertama. Thumma yanhadu mukabbiran, kemudian bangkit sambari bertakbir ala suduri qadamaihi, di atas, ya, bagian depan dari kakinya. Wa yusalli rak'at tsaniyata kal ula, kemudian salat untuk rakaat yang kedua seperti pada rakaat yang pertama. Thumma yajlisu litasyahhudil awal, kemudian duduk untuk tasyahud awal. Dan bacaan tasyahud awal, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yukabbir, kemudian bertakbir, wa yusalli baqi salatihi bil fatihati fi kulli raka'ah. Kemudian dia menyempurnakan
rakaat berikutnya apabila dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat dengan membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Thumma yatashahhadu tasyahhud al-akhir, kemudian tasyahud akhir, huwal madhkur, dan sebagaimana disebutkan tadi, wa yazidu ala ma taqaddam, kemudian ditambahkan dengan salawat, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal wa yad'u Allah bima ahab. Kemudian dia boleh berdoa dengan doa yang ia sukai, namun tetap menggunakan bahasa Arab. Ya, dikhawatirkan uh, nanti sholatnya batal jika menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sini ada beberapa pendapat ulama tentang bolehkah doa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Banyak ulama yang tidak mengatakan batal, namun ada juga ulama yang mengatakan itu batal, ya, dengan menggunakan bahasa Indonesia. Maka supaya untuk berhati-hati, doa tetap menggunakan bahasa Arab, menggunakan doa-doa yang maksur, ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau doa-doa dari Al-Quran. Ya, insya Allah sudah pasti, ya, keberkahannya dan juga sudah pasti dia tidak batalnya. Thumma yusallimu an yaminihi. Kemudian dia salam ke sisi kanan, wa an yasarihi, dan juga sisi kiri, membaca Assalamualaikum warahmatullah. Dua, ya. Kanan Assalamualaikum warahmatullah, kiri Assalamualaikum warahmatullah. Ini hadis Wa'il bin Hujr sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Wa'il bin Hujr dalam Sunan Abu Dawud. Baik, sampai sini sifat salat. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tafadhol. Sifat salat insyaallah semuanya sudah hafal, ya. Jadi apabila tidak ada, maka insyaallah kita cukupkan pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta